Pernahkah kalian merasa gugup saat presentasi atau mengalami kesalahpahaman hanya karena penyampaiannya yang kurang tepat? Banyak orang berpikir komunikasi hanya tentang berbicara, padahal komunikasi adalah kemampuan memahami, mendengarkan, merasakan, dan membangun hubungan dengan orang lain. Hai semuanya, kami dari mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Perkenalkan, saya Mar'ariba Syahida dengan NIM 032. Saya Zawa dengan NIM 037. Saya Devita Puspitasari dengan NIM 020. Saya Safina Citra Lestari dengan NIM 104. Selama satu semester mengikuti mata kuliah psikologi komunikasi, kami menyadari bahwa perubahan terbesar bukan hanya pada cara kami berbicara, tetapi juga pada cara kami memahami manusia. Perkembangan masa bayi merupakan tahapan Teman-teman kan daripada tinggal besok, ayo kita kerjain yuk. aku bisa kerjain nanti bagian Ribet banget. Palingan deh gak ada yang kerjain. Kok terserah sih? Menurutku kita mulai dari pembahasan tugas dulu gak sih? Nanti aja kita bahas yang lain dulu. Kalian lihat video ini lucu banget kan? Aku jadi bingung kalian sebenarnya ini mau bahas apa sih? Teman-teman, ayo kita fokus dulu. Diskusi kita jadi nggak kondusif. Sebelum mempelajari psikologi komunikasi, saya sering merasa takut berbicara di depan kelas. Saat presentasi, suara saya pelan, kemudian terburu-buru, dan sering lupa terhadap materi saya. Saya juga pernah menganggap bahwa ketika teman saya berbeda pendapat dengan saya, berarti mereka menolak ide yang saya berikan. Di media sosial pun, saya terburu-buru berkomentar tanpa memahami situasi yang utuh. Dalam psikologi komunikasi, kami belajar bahwa komunikasi interpersonal bukan hanya bertukar informasi. Komunikasi yang efektif dibangun melalui keterbukaan, empati, rasa saling percaya, dan kemampuan memahami persepsi orang lain. Hal ini juga dijelaskan dalam berbagai penelitian mengenai komunikasi interpersonal yang menunjukkan bahwa kualitas hubungan sangat dipengaruhi oleh kemampuan memahami lawan bicara kita. Salah satu materi yang berdampak bagi saya yaitu mendengarkan secara aktif. Saya belajar bahwa mendengarkan bukan hanya diam, tetapi benar-benar memberikan perhatian, memahami isi pesan, dan merespon dengan empati. Devita, aku mau bercerita. Kan deadline AIK kan besok ya. Terus aku belum selesai ngerjain sama kelompokku. Soalnya kelompokku gak ada respon sama sekali. Aku mengerti kok perasaanmu. Kami mempelajari teknik public speaking, mulai dari intonasi suara, gerak mata, bahasa tubuh, hingga mengatasi rasa gugup. Sekarang kami merasa percaya diri saat presentasi maupun berbicara di depan umum. Kalau menurutku, kalau kamu belajar presentasi itu jangan terlalu sering lihat catatan, coba lihat audiens agar terlihat lebih percaya diri. Makasih ya, aku jadi lebih percaya diri buat presentasi nanti. Ya, sama. Ini tulis ini ya, jadi coba ketik ini. Terus ini pindah ke sini, coba ke sini. Kami belajar bahwa komunikasi kelompok bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, tetapi bagaimana semua anggota saling memahami, bekerja sama, dan mencari solusi bersama. Pendapat kalian di apa, guys? Kayaknya aku gak ada pendapat deh, aku ngikut aja. Menurut kalian gimana? Menurut aku kayak gini deh, soalnya ini udah ada sumber dan referensi yang terpercaya juga. Oh iya, bagus. Sekarang saya lebih berani menyampaikan pendapat. Saya memahami bahwa rasa gugup merupakan hal yang normal dan bisa diatasi melalui latihan setiap hari. Gimana ya, Dok?
Gak usah dipikirin, aku percaya kok kamu bisa melewati ini semua. Saya belajar untuk tidak menghakimi orang lain, karena setiap orang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda. Jadi lihat banyak ya sekarang anak yang terkena stunting. Kamu gak boleh bilang seperti itu. Kita harus cek dan lihat faktanya terlebih dahulu. Contohnya di jurnal penelitian yang sudah ilmiah ya. Psikologi komunikasi juga mengajarkan bahwa komunikasi digital membutuhkan etika. Jadi, sekarang kita lebih berhati-hati berkomentar dan menyebarkan informasi. Dipakai ini aja loh. Pakai yang ini aja loh. Sudah, nanti aku editin aja jadi satu biar gak berantem kalian. Ya oke. Setuju? Ketika terjadi masalah atau konflik pada kelompok, kami belajar untuk lebih mendengarkan terlebih dahulu sebelum memberikan respon. Nah, hasilnya masalah akan lebih mudah terselesaikan. Alur komunikasi efektif, mulai dari pengirim, persepsi, pesan, kode, media, penerima pesan, empati, feedback tanggapan. Pengalaman kami sesuai dengan teori psikologi komunikasi, bahwa komunikasi dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, emosi, bahasa verbal maupun non-verbal. Menurut Joseph of the Vedo, komunikasi interpersonal adalah penyampaian atau penerimaan pesan dua orang atau lebih yang saling bergantung. Tujuannya untuk membangun makna bersama. Komunikasi efektif itu ditandai dengan keterbukaan, empati, saling mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Literatur yang kamu pelajari juga menegaskan bahwa kemampuan komunikasi berperan penting dalam membangun hubungan sosial, kerja sama kelompok, serta penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Belajar psikologi bukan hanya untuk jadi psikolog, Tetapi menjadi pribadi yang mampu memahami diri sendiri. Memahami orang lain, dan membangun komunikasi yang sehat dimanapun kita berada. melalui mata kuliah psikologi komunikasi, kami belajar bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami, menghargai, dan membangun hubungan yang bermakna. Mulai dari diri sendiri, membangun komunikasi yang lebih sehat, penuh empati, dan saling menghormati. Karena komunikasi yang baik bukan hanya kita didengar, tetapi juga membuat orang lain merasa dipahami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Dadah. See you.